Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin hadha. Ikhwatal muslim rahimakumullah. Puasa Ramadan dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua Hijriah, hari kedua di bulan Sa'ban, tepatnya pada hari Senin. Apabila kita mengkaji dari sisi linguistik Arab, puasa itu mempunyai 3 istilah. Yang pertama, puasa itu disebut dengan istilahnya adalah as-saum. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Maryam ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernadar kepada Tuhan untuk saum, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara pada siapapun. Saum dalam ayat ini sebagai istilah bagi puasa. Jadi kata saum itu adalah istilah yang kadang digunakan, dan hal ini terulang sebanyak 1 kali dalam Al-Quran sebagai pemaknaan untuk puasa. Yang kedua, istilah puasa itu kalau dilihat dari linguis bahasa Arab adalah asyam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan kata asyam dengan ibadah, maka itu berarti definisi puasa yang sedang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini. Hal ini dapat kita lihat dalam surah yang masyhur, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Di sana Allah menggunakan diksi kata asyam, bukan as-saum. Ini artinya ketika Allah mengaitkan asyam dengan ibadah, maka pemilihan diksi yang tepat untuk puasa itu adalah kata asyam, bukan as-saum. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul teliti. Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bahasa manusia. Dan kata asyam ini terulang sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Yang ketiga, tadi di awal dikatakan bahwa ada 3 istilah puasa menurut kajian linguis bahasa Arab. Yang ketiga adalah al-imsak. Dapat kita cek di semua kitab fikih, baik itu yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, bermadzhabkan Imam Maliki, bermadzhabkan Imam Hanafi, juga Hambali, semuanya sepakat bahwasanya definisi dari as-saumu wasyamu bil lughah al-imsak.
Saum dan siam menurut etimologi, menurut bahasa, pengertiannya adalah al-imsak, yaitu menahan. Lalu kapan waktunya imsak itu? Kapan waktunya saum itu? Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 pada kalimat terakhir di ayat tersebut, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga nampak bagi kalian benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajr, yaitu fajar. Di sini ada suatu kiasan yang sangat indah sekali ketika Allah mengkiaskan datangnya fajar itu, waktu fajar itu, yaitu dengan khaytul abyad dan khaytul aswad. Jadi artinya ketika kita menaruhkan sesuatu yang putih di atas sesuatu yang hitam, maka akan nampak perbedaannya apabila sudah datang waktu fajar. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah kata al-imsak. Saya ulangi tadi, dikatakan bahwa al-imsak itu adalah nama lain dari puasa. Jadi kalau dikatakan imsak, berarti itu maknanya adalah puasa. Kapan waktunya imsak? Jelas dalam Al-Quran tadi, yaitu sudah mulai adanya fajar atau waktu subuh, dan sekarang mungkin ditandai dengan azan. Yang menarik di sini adalah penamaan imsak. Penamaan imsak sering kita baca di jadwal-jadwal di masjid-masjid atau di kalender-kalender, bahwasannya dituliskan di atasnya jadwal imsak atau jadwal imsakiyah, namun isinya adalah jadwal sholat. Padahal kalau dituliskan di atasnya jadwal imsakiyah, tadi dikatakan bahwa imsak itu adalah pengertian puasa, berarti seharusnya isinya itu bukan jadwal sholat. Kalau jadwal imsakiyah, isinya itu mesti kapan jadwal taraweh, ditulis di sana jadwal syahur, ditulis di sana jadwal buka puasa, jadwal sholatnya pun bisa dimasukkan. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena yang lebih menarik adalah ketika kebanyakan orang mengaitkan antara jadwal imsak dengan jadwal subuh. Biasanya itu ada renggang waktu sekitar 5-10 atau sampai 15 menit, rata-rata 10 menit. Misalkan kalau jadwal subuhnya itu hari ini misalkan jam 4:33 menit, maka di sana dituliskan jadwal imsak itu kurang dari 4:33 atau 4:22. Nah, ini adalah mayoritas penamaan yang sering digunakan di kalangan kita, bahkan umat muslim. Ada salah pengertian antara mana yang disebut imsak, mana yang disebut waktu subuh di dalam jadwal imsakiyah tersebut. Padahal tadi dikatakan bahwa yang dimaksud imsak itu adalah puasa itu sendiri. Jadi seharusnya seperti apa? Seharusnya kalau mengacu kepada istilah bahasa,
kalau dituliskan jadwal subuhnya itu 4:33, berarti jadwal imsaknya juga mesti dituliskan 4:33. Sebab imsak itu adalah nama lain dari puasa, dan awal puasa itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar atau waktu subuh dan ditandai dengan azan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya ini merupakan bid'ah yang sudah bermasyarakat. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah bermasyarakat. Padahal kalau kita melihat dari sisi historis, dulu ketika para sahabat berpuasa di awal-awal puasa Ramadan, ketika mereka semuanya melaksanakan syahur, kemudian mendengar Bilal azan, mereka kaget. Kenapa? Karena jangankan zaman dulu, ya, zaman sekarang pun misalkan ketika kita lagi enak-enak makan, minum, syahur, ya, tiba-tiba terdengar suara azan subuh, tentunya kita semua akan langsung kaget. Ya. Mungkin makanannya ada yang dibuang, mungkin makanannya ada disimpan, dan lain sebagainya. Nah, karena kegelisahan zaman dahulu, para sahabat itu mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW supaya dicarikan solusinya bagaimana supaya ketika waktu subuh kemudian lalu tiba-tiba datang waktu subuh dan Bilal azan, mereka tidak kaget. Maka Rasulullah memerintahkan kepada dua orang sahabat, yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini adalah sahabat yang tidak bisa melihat, matanya buta, rumahnya agak jauh dari An-Nabawiyah, namun Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk mengumandangkan azan kurang lebih 15 menit sebelum Bilal azan subuh. Jadi orang-orang tahu apabila Abdullah bin Abi Umi Maktum ini azan, orang-orang tahu bahwasanya sebentar lagi akan tiba waktu subuh, sebentar lagi akan tiba waktu awal berpuasa. Supaya apa? Supaya tidak kaget lagi ketika datangnya waktu subuh. Jadi ketika Abdullah bin Abi Umi Maktum azan, kemudian Abdullah bin Mas'ud menyelesaikan pembacaan ayat Al-Quran, lalu Bilal azan, maka itu adalah waktu jarak supaya orang-orang tidak terkejut ketika datangnya waktu subuh. Dan dulu orang-orang menyebutnya dengan tanbih. Jadi ketika para sahabat mendengar Abdullah bin Abi Maktum mengumandangkan azan, orang-orang mengatakan tanbih lisaimin, tanbih lisaimin, peringatan bagi orang yang berpuasa. Cepat sahurnya, cepat makannya, sebentar lagi akan datang waktu fajar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penamaan yang lebih tepat 5, 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh itu bukan imsak, tapi tanbih.
Ikhwatal muslim rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwasanya setidaknya kalau kita lihat dari kajian linguistik Arab, puasa itu mempunyai 3 istilah. Yang pertama adalah as-saum, ini adalah istilah umum, terulang sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. Yang kedua adalah asyam, ini merupakan istilah khusus yang Allah kaitkan dengan ibadah. Dan yang ketiga adalah al-imsak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.